Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, eh, dosen pengampu Muhammad Irwan Haryanto, Eskom, Mkom, CLFS, dan rekan-rekan mahasiswa semuanya. Kami dari kelompok 1, kelas RPL, mata kuliah sistem operasi, akan mempresentasikan hasil mini proyek kami yang berjudul Analisis Manajemen Perangkat Input Output atau I/O dan implementasi driver pada sistem operasi Windows 11. Saya perkenalkan, nama saya Amil Ahkam dan rekan saya Sepandri Hermawan. Kita langsung saja ke pendahuluan. Eh, Langsung saja ke latar belakang. Kita tahu bahwa sistem operasi punya peran pita sebagai resource allocator, salah satu yang paling rumit dalam manajemen input-output, karena efisiensi komputer sangat bergantung pada seberapa cepat sistem menangani aliran data dari perangkat eksternal. Tujuan proyek ini adalah untuk tidak hanya belajar teori, tapi melihat langsung bagaimana Windows 11 mengelola driver, menangani interrupt, dan mendeteksi perangkat keras secara real time. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Saya persilahkan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk landasan teorinya, kami membedakan perangkat I/O menjadi dua, yaitu diantaranya ada blok device seperti SSD yang mentransfer data per blok, dan karakter device seperti keyboard yang berbasis aliran karakter. Kami juga menyoroti konsep interrupt driven atau I/O, di mana CPU tidak perlu mengecek perangkat terus-menerus atau polling, tapi cukup menunggu sinyal interupsi agar lebih efisien. Selain itu, ada fitur DMA yang membebaskan CPU dari beban menyalin data besar, serta mode driver WDDM yang menjaga stabilitas grafis agar sistem tidak crash total jika driver bermasalah. Ya. Metodologi yang kami gunakan adalah observasi langsung pada laptop Acer Nitro AN51544 dengan Windows 11 karena kami tidak menggunakan alat pihak ketiga, melainkan murni tools bawaan sistem untuk menjaga keaslian data kernel. Alat yang kami pakai meliputi Device Manager untuk melihat pohon perangkat, Task Manager untuk performa disk, Event Viewer untuk log system, dan DXDiag untuk cek sertifikasi drivernya. Nah, untuk berikutnya kita ke rekan saya lagi, ke Pak Amil. Silakan Pak Amil. Baik, hasil analisis hierarki dan plug and play. Masuk ke hasil analisis, di sini slide 5 ini kita bisa melihat struktur hierarki perangkat. Windows 11 menggunakan standar ACPA sebagai akar atau root node untuk mendeteksi seluruh hardware secara otomatis. Yang menarik, kami menemukan bahwa Windows memperlakukan perangkat virtual di sini ya, eh, seperti virtual mesin sama persis dengan perangkat fisik. Mereka punya driver dan alamat memori sendiri. Kami juga melihat fitur plug and play yang cerdas, di mana Windows menyiapkan driver generik. Seperti di sini kita lihat ada Microsoft Basic Display sebagai cadangan driver jika driver utama belum siap, memastikan tampilan grafis tetap muncul. Kemudian hasil evaluasi driver dan kinerja I/O studi kasus. Selanjutnya studi kasus pada GPU NVIDIA dan SSD NVMe. Pada GPU, kami melihat driver sudah tersertifikasi WHQL, yang artinya sudah lulus uji stabilitas Microsoft dan memiliki tanda tangan digital untuk mencegah malware. Untuk SSD NVMe, performanya luar biasa dengan latensi rata-rata 1,3 milidetik di sini ya, bisa kita lihat. Temuan menarik
Selanjutnya ada pada grafik Task Manager yang bentuknya tajam atau bushtray. Ini membuktikan teori buffering. Window menampung data dulu di RAM, baru setelahnya menuliskannya sekaligus ke SSD untuk efisiensi waktu dan memperpanjang umur disk. Slide selanjutnya dikembalikan ke rekan saya. Saya silakan. Jadi intinya sebagai penutup, kesimpulannya dari proyek ini adalah pertama, bahwa Windows 11 sukses mengimplementasikan ACPI dan plug and play untuk manajemen perangkat otomatis yang rumit. Yang kedua, stabilitas sistem sangat terjaga berkat standarisasi driver WDDM dan WHQL. Dan terakhir, Optim- optimas, optimasi seperti buffering dan penggunaan protokol NVMe terbukti sangat efektif menutupi perbedaan kecepatan antara CPU yang super cepat dan media penyimpanan. Intinya seperti itu. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.